Hai guys, menurut kalian tomat itu buah atau sayur? Nah, tahukah teman-teman semua bahwa perdebatan mengenai status tomat sebagai buah atau sayur merupakan perdebatan yang sudah terjadi sangat lama. Hal ini dikarenakan dari bentuknya tomat lebih mirip buah, tapi dari fungsinya tomat justru lebih mirip dengan sayur-sayuran. Nah, perdebatan ini setidaknya berhenti di abad 19 ketika pengadilan Amerika Serikat membawa kasus ini ke dalam sidang. Nah, teman-teman, hasil dari pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tomat lebih cocok dikategorikan sebagai sayur-sayuran karena fungsinya yang lebih mirip dengan sayur. Sama seperti kasus status tomat yang ambigu antara buah dan sayur, pribadi Tuhan Yesus Kristus pun menjadi perdebatan bahkan sampai hari ini. Beberapa orang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah seutuhnya, dan beberapa yang lain percaya bahwa Tuhan Yesus hanyalah manusia seutuhnya. Jadi mana nih yang benar? Tuhan Yesus Kristus adalah Allah seutuhnya atau manusia seutuhnya? Dalam doktrin iman Kristen, kita percaya bahwa Duinatur Kristus atau kesatuan hipostatis Kristus merujuk pada inkarnasi Yesus Kristus yang adalah Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya. Duinatur ini berada dalam inkarnasi Yesus Kristus tanpa kebingungan, tanpa perubahan, tanpa pembedaan, dan tanpa pemisahan. Tanpa kebingungan artinya Kristus bukanlah pribadi baru hasil percampuran antara kemanusiaan dan keilahiannya. Jadi nggak sama seperti ketika kita mencampurkan dua warna yang berbeda lalu menghasilkan warna yang baru. Duinatur Kristus tidak bekerja seperti itu. Selanjutnya, tanpa perubahan artinya inkarnasi tidak membuat perubahan yang bersifat substansial pada keilahian pribadi Allah Anak. Karakteristik Duinatur Kristus yang selanjutnya adalah tanpa pembedaan. Artinya keilahian dan kemanusiaannya bukan berbentuk irisan atau setengah Allah, setengah manusia, melainkan Allah dan manusia seutuhnya. Jadi teman-teman jangan disamain ya Tuhan Yesus sama Hercules. Dalam mitologi Yunani, Hercules itu demigod, setengah Allah, setengah manusia. Dan ini konsep yang jauh berbeda dengan konsep Duinatur Kristus. Yang terakhir, karakteristik Duinatur Kristus adalah tanpa pemisahan. Artinya kesatuan kemanusiaan dan keilahian Kristus adalah nyata, organik, dan bukan sesederhana simpati moral atau sekedar hubungan relasional. Beberapa dari teman-teman mungkin berpikir untuk apa sih Kak kita memahami konsep Duinatur Kristus ini? Well, buat teman-teman yang belum tahu, penting bagi kita untuk memahami Duinatur Kristus karena hal ini menjadi peneguhan bagi iman kita bahwa Yesus Kristus adalah sang mediator yang layak untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Selain itu, pemahaman ini juga menjadi penghiburan bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu, apa implikasinya bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah teman-teman, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia tanpa meninggalkan keilahiannya, begitupun kita ketika kita bergaul dengan sesama kita, mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, hendaklah kita tetap bergaul dengan mereka, berteman akrab dengan mereka tanpa meninggalkan identitas kita yang sejati, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Supaya ketika mereka bergaul dengan kita, mereka berjumpa dengan kita, mereka dapat merasakan kehidupan kita yang berbeda dan mereka bisa berjumpa dengan Kristus secara pribadi melalui kehidupan kita. So teman-teman, apakah kalian siap menjadi Kristus-Kristus kecil?